morning everybody, how are you today? Jadi Ibu berharap kalian semua di rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Ya, jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran pertemuan pertama secara online. Jadi kalau biasanya kita pembelajarannya secara tatap muka, tetapi mulai hari ini kita pembelajarannya secara online. Ya, kita langsung saja di pelajaran yang pertama kita ini mengenai persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Jadi persamaan garis singgung dan garis normal kurva ini adalah kelanjutan dari materi tentang turunan fungsi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya, jadi adapun tujuan kita untuk mempelajari tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Ya, tujuan yang pertama itu kalian mampu menganalisis keterkaitan turunan pertama fungsi dengan kemiringan garis singgung kurva. Kemudian tujuan yang berikutnya, siswa mampu menunjukkan hubungan garis singgung, garis normal, dan hubungannya pada gambar. Ya, kita lanjut. Oke, sekarang mari kita coba perhatikan gambar kurva di samping. Ya, yang pertama di situ kalian lihat ada sumbu X, itu adalah sumbu yang mendatar atau horizontal. Kemudian ada sumbu Y, itu yang vertikal atau tegak lurus. Kemudian di situ ada kurva. Kurva kalau kalian lihat di gambar itu yang garisnya lengkung ya, yang lengkung itu disebut kurva. Itu kurva Y sama dengan Fx. Kemudian ada juga, coba kalian perhatikan garis yang berwarna biru. Garis yang berwarna biru itu adalah garis yang menyinggung kurva. Jadi karena dia menyinggung kurva, maka garis itu disebut dengan garis singgung. Itu di gambar yang keterangannya PGS adalah persamaan garis singgung kurva. Kemudian ada juga, kalau kalian perhatikan di gambar, ada garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ini dia tegak lurus dengan garis singgung. Jadi garis yang tegak lurus dengan garis singgung ini, garis yang berwarna merah itu disebut dengan garis normal. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu per satu. Ya, yang pertama garis singgung. Jadi sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki sepasang titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva atau garis lurus yang menyinggung kurva Y sama dengan Fx. Ya, gradien garis singgung kurva tadi sudah saya jelaskan, M1 sama dengan F aksen X. Jadi kalau misalnya ada kurva Y sama dengan Fx, berarti gradien atau kemiringan garisnya adalah turunan dari Fx tersebut. Kemudian untuk persamaan garis singgungnya, itu kita menggunakan rumus Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Jadi kalau misalnya ada sebuah garis, jadi garis ini dia bergradien M, kemudian titik yang dilaluinya itu misalkan titik A, B. Jadi A ini yang jadi X dan B ini kan Y, atau A ini yang jadi absis dan B ini yang ordinat. Jadi kita langsung ke persamaannya, Y dikurang B sama dengan M dikali X kurang A. Oke? Sekarang kita lihat yang garis normal. Garis normal ini adalah garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Jadi karena dia tegak lurus, maka gradien garis normal M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi persamaan garis normalnya sama dengan Y dikurang B sama dengan M dikali X kurang A. Tapi M di sini bukan M nya garis singgung ya, tapi M garis normal. Atau Y dikurang B sama dengan
min 1 per M1 dikali X kurang A. Agar kalian lebih memahami, marilah kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Titik A 1,2 terletak pada kurva tersebut. Pertanyaannya, A. Berapakah gradien garis singgung di titik A? Yang B. Tentukan persamaan garis singgung di titik A. Yang C. Tentukan persamaan garis normal di titik A. Oke, mari kita sama-sama lihat pembahasannya. Ya, dari soal tadi diketahui fx-nya sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Kemudian titik A-nya 1,2. Artinya nanti yang jadi A itu 1, kemudian yang 2 ini yang jadi B. Oke, langsung jawab. M1 tadi sudah saya jelaskan rumusnya sama dengan f aksen x atau turunan dari fx. Ya, jadi M sama dengan 6x dikurangi 2. Tapi karena dia terletak pada titik 1,2. Tadi kan 1 yang jadi x ya, artinya M1 sama dengan 6x kurang 2. Untuk x-nya kita ganti dengan 1. Artinya 6 dikali 1 sama dengan 6, kemudian dikurangi 2. Jadi sama dengan 4. Makanya M sama dengan 4. Jadi gradien garis singgung di titik A sama dengan 4. Sekarang kita lanjut yang B. Persamaan garis singgung di titik A. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan M-nya atau gradiennya sama dengan 4. Nah, sekarang kita langsung saja untuk mencari persamaan garis singgungnya dengan rumus Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A. Melalui titik 1,2 artinya Y dikurangi 2 sama dengan M tadi kan 4. 4 dikali X kurang 1. Kemudian kita tulis Y kurang 2 sama dengan 4 kita kali masuk dengan X dikurangi 1. Dapatnya 4X kurang 4. Jadi Y sama dengan 4X dikurangi 2. Jadi persamaan garis singgung di titik A sama dengan Y sama dengan 4X kurang 2. Sekarang kita perhatikan yang nomor C. Yang dengan pertanyaannya tadi, tentukan persamaan garis normal di titik A. Ya. Jadi sebelum menentukan persamaan garisnya, terlebih dahulu kita menentukan gradiennya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, M2 sama dengan min 1 per M1. Didapat M2 sama dengan min 1 per M1 nya tadi kan 4, jadi min 1 per 4, jadi M2 nya sama dengan min 1 per 4. Kemudian jika sudah mendapatkan nilai M nya, kita langsung menuju ke persamaannya. Persamaan garis normal Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A, di mana M ini adalah M garis normal. Jadi Y dikurangi 2 sama dengan min 1 per 4 dikali X kurang 1. Kemudian di bawahnya Y kurang 2 sama dengan min 1 per 4 ini kita kali masuk dengan X kurang 1. Jadi dapatnya min 1 per 4 X dikurangi ditambah 1 per 4 karena dia negatif dikali negatif. Kemudian yang di bawahnya lagi min 2 ini sama juga kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 1 per 4 ditambah 2. Kemudian dapatnya Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 9 per 4. 9 per 4 ini dari hasil penjumlahan 1 per 4 ditambah 2 ya, kita samakan penyebutnya ya. Jadi persamaan garis normalnya sama dengan Y sama dengan min 1 per 4X ditambah 9 per 4. Ya. Itu tadi contoh yang pertama. Sekarang mari kita perhatikan contoh yang kedua.
Tentukan gradien garis singgung Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 12. Kemudian kurvanya di titik 1,5. Jadi langsung saja, ini pertanyaannya yang sangat gampang karena hanya diminta untuk menentukan gradien garis singgungnya. Kita langsung saja, f aksen x-nya sama dengan 2x kurang 8. Kemudian a-nya itu kan 1 ya. Jadi untuk menentukan m tadi kan f aksen x, m sama dengan 2 dikali x-nya kita langsung ganti dengan 1 ya, karena dia di titik A. 2 dikali 1, kemudian dikurangi 8. 2 dikali 1 kan sama dengan 2. Kemudian 2 dikurang 8 sama dengan negatif 6 ya. Jadi gradien garis singgung Y sama dengan X kuadrat kurang 8X ditambah 12 di titik 1,5 itu sama dengan negatif 6. Ya, kita lihat lagi satu contoh yang terakhir. Diketahui persamaan kurva sama dengan 5x kuadrat kurang 7x ditambah 12. Tentukan gradien garis singgung di titik 2, negatif 6. Kita lihat yang pembahasan untuk yang nomor A. Tadi Y sama dengan 5x kuadrat kurang 7x kurang 12. Ya, dari situ kita bisa langsung menentukan M-nya. M kan berarti turunan dari Y itu, turunan dari 5x kuadrat kurang 7x kurang 12. Jadi M-nya sama dengan 10x kurang 7. Ya, di sini karena X-nya 2, jadi nilai X dari 10x kurang 7 itu kita ganti dengan 2. Jadinya 10 dikali 2 kurang 7. 10 kali 2 sama dengan 20. 20 kurang 7 sama dengan 13. Jadi gradien garis singgung di titik 2, negatif 6 sama dengan 13. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang nomor B. Tentukan gradien garis singgung di titik dengan apsis min 2. Apsis min 2 ini artinya A atau X-nya yang jadi min 2 pada kurva fx sama dengan 3x kuadrat kurang 5x kurang 8. Ya, fx tadi sama dengan 3x kuadrat kurang 5x kurang 8. Jadi m-nya sama dengan f aksen x, artinya turunan dari 3x kuadrat kurang 5x kurang 8. Sehingga diperoleh m sama dengan 6x kurang 5. Kemudian untuk x sama dengan min 2, maka nilai x-nya kita ganti dengan negatif 2. Sehingga menjadi 6 dikali min 2 dikurangi 5. 6 dikali min 2 dapatnya min 12. Kemudian min 12 dikurangi 5 sama dengan min 17. Jadi gradien garis singgung dengan titik aksis negatif 2 sama dengan negatif 17. Jadi tadi kita sudah sama-sama bahas kurang lebih ada 3 contoh soal. Ibu harapkan semoga kalian semua dapat belajar lagi di rumah, coret-coret lagi sendiri. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa chat langsung ke ibu atau bisa komen di bawah. Kemudian ada tugas untuk kalian yang nantinya kalian harus kumpulkan di tanggal 23 nanti. Jadi untuk tugasnya kalian bisa catat ya, ada 3 soal di sampingnya. Pertemuan kita kali ini nanti sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.